Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan, yang mana dengan ide bisnis kami yaitu Alam Kanvas. Nah, sebelum kami menjelaskan ide bisnis kami, seperti profil usahanya dan juga apa saja sih yang dijalankan ide bisnis kami ini, jadi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Rizky Maulana Putra, itu adalah diri saya sendiri. Lalu ada teman saya, Cynthia Rahmadianti, Flora Ramadhani, Siti Zahra Rayhana, dan juga Dea Safitri. Nah, baiklah, saya tidak akan memperlama untuk pembukaan, langsung saja masuk ke penjelasan. Jadi apa sih itu Alam Kanvas? Nah, jadi Alam Kanvas itu adalah bisnis tote bag yang berbahan kain yang dihias menggunakan teknik eco-print fashion. Nah, yang mana dengan teknik itu menghasilkan motif yang alami, yang mana nggak bakal sama gitu eh, motif yang dari yang lain karena menggunakan pola-pola yang berbeda. Nah, produk ini nih menggabungkan kreativitas, seni, dan kepedulian lingkungan dalam satu karya yang estetis dan bermakna. Selain sebagai fashion item yang praktis, tote bag ini juga menjadi simbol gaya hidup modern yang tetap peduli pada kelestarian alam. Setiap tote bag adalah karya seni yang membawa cerita dan filosofi di balik motif alaminya. Terus alasan kenapa kami memilih tote bag eco-print, eh, karena yang pertama industri fashion kan dikenal sebagai salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Nah, jadi Alam Kanvas yaitu kami hadir sebagai solusi inovatif dengan menghadirkan eh, tote bag berbasis ecoprint, yaitu teknik pewarnaan kain yang menggunakan daun, bunga, tumbuh-tumbuhan yang alami, yang mana itu tuh lebih ramah lingkungan daripada menggunakan bahan kimia. Selain menghasilkan motif unik dan eksklusif, produk ini juga mengurangi penggunaan pewarna sintetis atau yang bahan kimia tadi. Jadi kami ingin menawarkan alternatif fashion yang tidak hanya fungsional tetapi juga berkelanjutan gitu. Eh, Selanjutnya untuk penjelasan seperti keunikan, keunggulan produk, dan strategi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan keunikan dan keunggulan dari produk Alam Kanvas kami. Yang pertama itu ada teknik ecoprint, ramah lingkungan. Eh, Kenapa ramah lingkungan? Karena bahannya menggunakan menggunakan daun, bunga, dan bahan alami sebagai pewarna, tanpa ada bahan kimia tambahan. Yang kedua itu ada motifnya selalu berbeda. Kenapa? Karena kami menggunakan bahan alami dan dicetak secara manual. Jadi setiap tote bag-nya punya pola yang unik dan tidak bisa diulang sama persis gitu. Yang ketiga itu ada fashion dan fungsional. Eh, Selain praktis digunakan, tote bag ini membawa pesan pelestarian alam karena tadi menggunakan bahan-bahan seperti daun dan bunga dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Yang keempat ada perpaduan seni, budaya, dan lingkungan. Nah, setiap produk bukan hanya aksesoris, tapi juga karya seni dengan nilai estetika, filosofi di baliknya. Selanjutnya, moderator. Yang kedua itu ada strategi pemasaran dan branding. Jadi, yang pertama itu branding ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena menggunakan kemasan yang eh, minimalis dan juga bisa didaur ulang. Terus dia juga menonjolkan konsep handmade dan eksklusif, eksklusif karena motifnya tadi tidak bisa diulangkan. Jadi motif ekor pinnya memiliki keunikan tersendiri. Yang kedua itu ada target pasar dan distribusi. Target kami untuk Alam Kanvas ini eh yang pertama itu di pasar online seperti di media sosial, TikTok, Instagram, ataupun di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Yang kedua itu ada pasar offline seperti
pameran karya, bazar produk ramah lingkungan, atau bazar tempat semua orang yang menjual barang-barang ramah lingkungan, terus eh, bekerja sama sama orang yang pecinta lingkungan juga. Yang ketiga itu ada strategi promosi. Eh, kam- yang pertama itu ada kampanye edukasi tentang ekoprint dan manfaatnya bagi lingkungan. Yang kedua itu kolaborasi dengan influencer dan pecinta lingkungan. Yang ketiga itu menawarkan produk eh, ke custom sesuai dengan permintaan pelanggan. Ya, selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Zahra. Nah, jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya apa saja sih keunikan dari dan keunggulan dari produk kami dan juga bagaimana strategi pemasaran dan branding kami. Nah, jadi setelah penjelasan itu kami akan menjelaskan siapa-siapa aja sih yang kira-kiranya membutuhkan alam kanvas ini dan juga bagaimana rencana keuangan kami yang mana akan dijelaskan oleh Cynthia. Pada Cynthia kami persilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu siapa aja sih yang membutuhkan alam kanvas? Nah, di sini kami udah mengkelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada demografi. Jadi siapa aja yang bisa yang menggunakan untuk tote bag ini tuh adalah usia 14 sampai 15 sampai 45 tahun. Baik itu laki-laki, perempuan, pelajar, pekerja hingga komunitas pencinta lingkungan. Yang pastinya itu adalah orang-orang yang friendly terhadap eh, eh, limbah gitu. Maksudnya orang yang senang dengan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan gitu. Sebenarnya nggak hanya ditargetkan untuk umur 15 sampai 45 tahun aja, tapi bisa digunakan sejak anak itu SD, SMP ataupun SMA gitu. Nah, kemudian berdasarkan dengan geografi itu penjualan offline-nya di event kreatif dan juga bazar lokal serta online melalui Instagram, TikTok dan WhatsApp. Jadi nggak cuman penjualannya itu secara offline dan juga online seperti yang udah dijelaskan tadi. Nah, dengan penjualan offline itu dapat di event kreatif yang bersifat seni-seni gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan gitu. Kemudian juga media online seperti Instagram, TikTok yang seperti kita lihat sekarang orang-orang lebih banyak belanja di platform tersebut. Kemudian dalam yang ketiga itu psikografinya. Orang-orang yang membutuhkan tote bag ini tuh adalah individu yang peduli terhadap lingkungan, menyukai produk buatan tangan yang unik, dan ingin tampil gaya dengan cara yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi nggak hanya yang instan-instan saja. Kemudian rencana keuangannya yaitu modal awalnya itu adalah 10 juta itu tuh untuk bahan baku, peralatan dan juga pemasaran. Dan bahan bakunya itu dapat berupa tote bag polos, kanvas, kemudian ada daun dan bunga ya untuk cetakan ekoprintnya, kemudian ada modran, pewarna alami, air dan garam dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk biaya produksinya juga ada gas LPG ataupun plastik warpnya dan lain sebagainya. Kemudian harga jual yang kami tetapkan itu ada 75.000 per tote bag-nya. Kemudian target produksinya itu 200 tote bag per bulan. Atau mungkin ini bisa juga 200 tote bag dalam jangka waktu 6 bulan. Kemudian estimasi laba bersihnya itu 5 juta per bulan. Kemudian dengan strategi pemasaran yang efektif diharapkan dapat penjualan terus meningkat seiring berkembangnya brand Alam Canvas ini. Jadi kami nggak hanya terpaku dengan ini saja gitu. Kami juga akan meningkatkan tentunya bagaimana cara pemasaran yang efektif agar dapat meningkatkan penjualan sehingga mendapatkan untung yang lebih banyak lagi gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah rencana pengembangan dari bisnis kami yang akan dijelaskan oleh Flora. Kepada Flora kami persilahkan. Baiklah, ada rencangan dari produk ini. Yang pertama itu menambahkan variasi produk seperti pose, craft, dan aksesoris lainnya. Fashion ini berbasis ekoprint yang memperkuat storytelling dengan menyertakan asal bahan bakunya itu dan filosofis motif pada setiap produk. Dan yang kedua itu meningkatkan kualitas pengemasan agar lebih menarik dan ramah lingkungan. Seperti kayak mudah
tidak mencernakan lingkungan gitu. Pengemasan yang lebih kecil agar mudah dibawa kemana-mana. Yang kemudian menjalin lebih banyak kolaborasi komunitas dan influencer yang mendukung gaya hidup berkelanjutan ini. Dan yang terakhir, ekspansi pemasaran ke platform internasional dengan memanfaatkan tren global produk ramah lingkungan. Next. Kesimpulan hari ini akan adalah tote bag kreativitas dengan bahan alami dari tumbuhan. Produk ini menawarkan desain unik dan berkelanjut. Strategi pemasaran melalui media sosial, kolaborasi, komunitas, dan event kreatif mendukung pertumbuhan bisnis. Meski menghadapi tantangan harga bahan baku dan proses produksi lebih lama, peluang tren fashion eco-friendly membuka potensi besar. Ke depan, Alam Kanvas berencana memperluas produk, memperluas selling, dan menembus pasar produk, memperluas produk dan memperkuat storytelling dan menembus pasar internasional, menjadikan kembali ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan ide bisnis kami. Terima kasih atas waktunya dan kami mohon maaf bila ada penjelasan kami yang kurang mumpuni. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.